Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Aziza Fitrianingsih di sini. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan logam. Baiklah, kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Ikatan logam itu terjadi antar atom-atom unsur logam dan antara elektron valensi logam yang membentuk lautan valensi. Awan atau lautan valensi tersebut bertindak sebagai perekat atom logam yang saling tarik-menarik dan berdekatan satu sama lain. Nah, apa saja ciri-ciri ikatan logam itu? Yang pertama, atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain. Kemudian, yang kedua, atom-atom mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Kemudian yang ketiga, kulit terluar atom logam relatif longgar, artinya terdapat banyak tempat kosong, sehingga elektron itu dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Kemudian yang keempat, mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas, sehingga elektron valensi logam mengalami yang namanya delokalisasi. Nah, apa itu delokalisasi? Delokalisasi adalah keadaan di mana posisi elektron tidak tetap dan berpindah-pindah sehingga berbaur menyerupai awan atau lautan valensi. Kemudian, ciri-ciri ikatan logam yang kelima ada elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Jadi di sini kesimpulannya elektron-elektron valensi dari ikatan logam itu berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Dan mobilitas elektron di dalam logam itu sangatlah bebas sehingga elektron valensinya itu mengalami delokalisasi. Delokalisasi itu adalah keadaan di mana posisi elektronnya tidak tetap dan berpindah-pindah. Kemudian, ikatan logam itu menjadikan logam yang pertama, pada suhu kamar logam itu wujudnya padat. Kemudian, yang kedua, logam itu juga dapat ditempa, artinya logam itu tidak rapuh, dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat. Kemudian, logam itu juga merupakan penghantar atau konduktor listrik yang baik. Dan yang terakhir, logam itu juga merupakan penghantar panas yang baik. Dan ingat tentunya logam itu mengkilap. Selanjutnya, perbandingan sifat fisis logam, senyawa ionik, dan senyawa kovalen. Yang pertama, dari wujud zat pada suhu kamar. Untuk logam, tentunya wujudnya adalah padatan, kecuali Hg atau raksa. Kemudian untuk senyawa ion, wujud zat pada suhu kamarnya berupa padatan. Sedangkan untuk senyawa kovalen, wujud zatnya dalam suhu kamar adalah gas, cair, atau zat padat lunak. Kemudian pembeda yang kedua berdasarkan kekerasannya. Untuk logam itu tentunya keras tetapi mudah untuk ditempa. Sedangkan untuk senyawa ion itu keras tetapi rapuh. Dan untuk senyawa kovalen itu lunak dan juga tidak rapuh. Kemudian pembeda yang ketiga berdasarkan titik didih dan juga titik lelehnya. Untuk logam itu titik didih dan titik lelehnya tinggi. Senyawa ion pun juga tinggi, sedangkan untuk senyawa kovalen titik didih dan titik lelehnya itu rendah. Kemudian pembeda yang keempat ada daya hantar listrik. Untuk logam itu merupakan daya hantar listrik yang baik. Sedangkan untuk senyawa ion, daya hantar listriknya baik dalam fase cair atau jika larut dalam air, dan bisa daya hantar listriknya buruk dalam fase padatnya. Sedangkan untuk senyawa kovalen memiliki daya hantar listrik yang buruk baik dalam fase cair ataupun dalam fase padatnya.
Kemudian pembeda yang kelima dari segi kelarutan. Untuk logam jelas tidak larut, sedangkan untuk senyawa ion itu larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Kemudian untuk senyawa kovalen tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Jadi seperti itu perbandingan sifat fisis logam, senyawa ionik dan juga senyawa kovalen. Nah, oke teman-teman, kita sudah membahas materi ikatan kimia semua ya, baik dari ikatan ionik, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Kita juga sudah membandingkan sifat fisis di antara ketiganya, baik ikatan ionik, ikatan kovalen, dan juga logam. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.